hari ini karena kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang tata nama senyawa biner. Hari ini Ibu mau kalian membuat kelompok dan mendiskusikan tentang tata nama senyawa biner. Kali ini Ibu akan membentuk kelompok, dua kelompok, yaitu ada terdiri dari kelompok pertama ada adik Catherine, adik Amel dan adik Dia, dan untuk kelompok dua yaitu ada adik Muti dan adik Risma. Oke, Ibu akan membagikan KPD-nya untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 1. Oke. Setelah Ibu bagikan, perhati ini deh adik-adik. Di gambar kelompok 1 itu ada garam, air, sama pemadam kebakaran nih. Ada apa? Dan juga di kelompok 2 nih ada polisi dari kendaraan, dari pabrik dan pasta gigi. Yaps. Oke, menurut kalian ini adalah persamaan dari benda-benda tersebut itu dari apa sih? Merupakan dari bentuk kimia apa? Maksud dari persamaan dari benda-benda tersebut? Iya. Dari kedua kelompok nih. Dari gambar-gambar itu termasuk dari benda-benda dari apa? Polusi. Selain itu, coba Ibu jelaskan dari beberapa gambar itu yaitu adalah termasuk dari bahan-bahan kimia yang tercantum dari bahan-bahan kimia, tersusun dari unsur-unsur kimia. Jadi sekarang Ibu mau kalian mengisi LKPD tersebut, diskusikan dengan teman-teman. Jangan ada yang usahakan semuanya berkontribusi ya. Jangan cuma satu orang yang berperan penting di dalamnya. Oke, untuk kelompok 1 nih. Kira-kira apa permasalahannya nih? Ini ada garam, air, sama apa yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, Bu. Jadi masalahnya yang studi kasus di dalamnya ada apa nih? Ada bagaimana cara menentukan nama senyawa tersebut sesuai aturan IUPAC agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Ya, betul. Nah, jadi nanti dijawab ya pertanyaannya. Ibu. Iya, Bu. Untuk kelompok 2 gimana? Udah sampai mana nih? Sampai Ini, nomor Bu, 1. sampai nomor 1. Bu, ini tuh gambar polusi motor. Iya. Ini pabrik. Ini Pasta gigi. Nah, kita suruh ini ya, nentukan Menentukan- nama IUPAC-nya ya. Iya, jadi ini dari kan ketiga dari ini. CO2, Ada CO2, SO2 dan Bu, ini. iya CO dan SO2 dan NAF. Ya. Nama Jadi, IUPAC ya, Bu? iya. Namanya, Bu. Jelaskan aturan penamaan yang digunakan pada ketentuan tersebut. Apa tuh? Kalau kelompok 1 udah sampai mana nih? Sudah sampai monoksida ya. Yang ini karbon dioksida. Ya, karbon dioksida, betul. Nomor 2. Nomor 2, apa tuh nomor 2? Soalnya. Jelaskan aturan penamaan yang digunakan pada ketiga senyawa tersebut. Ya. Udah dapat belum jawabannya? NaCl itu senyawa ion. Terus? Terus H2O dan CO2 itu senyawa kovalen, bukan, Bu? Iya, bukan? benar Bu. Benar ada benar. Kalau untuk kelompok 2 udah selesai? Nomor 3, Bu. Sebentar, sedikit lagi kesimpulannya. Sedikit lagi, Bu. Oke. Iya. 5 menit lagi kita diskusikan ya.
dan nomor 3 ya. Ya. Tidak terjadi Kesalahan kesalahan dalam mengenali, dalam mengambil dan menggunakan. Mengambil dan menggunakan. Ya, benar. Untuk kelompok 2 udah selesai? Nah, nanti karena kelompok 2 selesai duluan, nanti diskusi duluannya dari kelompok 2 ya. sudah. Nah, kelompok 1 udah selesai. Nah, sekarang waktunya kelompok 2 nih mendiskusikan hasil diskusinya. Nah, untuk kelompok 1 diperhatikan ya, untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini juga nggak? Jadi saya akan presentasikan hasil diskusi kami. Dibaca nggak Bu? Iya, masalahnya dibacain supaya beberapa produk dan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti asap kendaraan, asap api, dan asap jenis. iya. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, semuanya mengandung impact. Suatu hari seorang siswa membaca informasi kandungan pada kemasan produk dan menemukan rumus kimia CO, SO2, dan NaF. Namun, siswa tersebut tidak mengetahui cara membaca dan menuliskan nama senyawa tersebut dengan benar. Ya. Terus, nomor 1, soalnya tentukan nama impact dari senyawa CO, SO2, dan NaF. Yang pertama, CO adalah karbon monoksida, SO2 adalah sulfur dioksida, yang NaF adalah natrium klorida. Untuk kelompok 1 diperhatikan ya temannya. Oke, lanjut. Kemudian ada soal nomor 2, jelaskan aturan penamaan yang digunakan pada ketiga senyawa tersebut. SO dan CO dan SO2 merupakan senyawa kovalen sehingga menggunakan awalan yang menunjukkan jumlah atom, misalnya monomin dan dimin. NaF merupakan senyawa ion sehingga penamaannya diawali nama kation atau natrium, kemudian nama anion fluorida tanpa menggunakan awalan jumlah atom. Yang ketiga adalah kesimpulan tentang aturan penamaan senyawa kimia adalah penamaan senyawa kimia mengikuti aturan IUPAC sehingga ia diberi nama dengan menyebutkan nama kation diikuti nama anion, sedangkan senyawa kovalen menggunakan awalan seperti monomin, dimin, trimin, tetramin sesuai jumlah atom penyusunnya. Dengan aturan ini, setiap senyawa memiliki nama yang baku dan tidak menimbulkan kesalahan dalam komunikasi ilmiah. Oke. Udah. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan untuk kelompok 2 ya, diperhatikan ya. Mengapa kelompok kalian memberi? Bagaimana kelompok ini menentukan NaCl apakah aturan penamaan sama dengan CO2? Karena mengapa kelompok kalian memberi nama karbon dioksida pada CO2? Apa alasan penggunaan awalan di? Saya perlu jawab. Risma. Karena terdapat 2 atom oksigen sehingga menggunakan awalan di. Betul ya. Udah dipahami? Jadi betul apa yang kata Adik Risma itu diawalin kata di itu karena mengingat untuk senyawa kovalen digunakan awalan atau mono atau di, tri, dan seterusnya. Oke, udah paham? Ada pertanyaan lagi? Sekarang untuk kelompok 1 diskusikan hasil diskusinya. Dari ini, video gambar itu menunjukkan benda yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada garam, air, sama apar. Ya. Itu memiliki fungsi yang berbeda, semuanya tersusun atas senyawa kimia. Nah, pada saat praktikum, seorang siswa menemukan botol-botol bahan yang hanya dilapis NaCl, H2O, dan CO2 tanpa nama senyawanya. Siswa tersebut kesulitan menentukan nama setiap senyawa sehingga khawatir terjadi kesalahan saat menggunakan bahan. Bagaimana cara menentukan nama senyawa tersebut sesuai aturan IUPAC agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya? Pertama,
tentukan nama IUPAC dari senyawa NaCl, H2O, dan CO2. Yap. Di sini NaCl berarti natrium klorida, H2O itu dihidrogen monoksida atau biasa yang kita kenal itu air, terus CO2 itu karbon dioksida. Terus yang kedua, jelaskan aturan penamaannya. Perhatikan ya. Pada ketiga senyawa tersebut, yaitu ada NaCl yang merupakan senyawa ion, sehingga nama kation natrium ditulis terlebih dahulu, kemudian diikuti nama anion yaitu klorida. Terus H2O dan CO2 itu merupakan senyawa kovalen, nah sehingga menggunakan awalan jumlah atom seperti untuk 2 atom dan mono untuk 1 atom. Yang terakhir, mengapa penggunaan nama senyawa yang benar penting dalam kegiatan praktikum agar tidak terjadi kesalahan dalam mengenali, mengambil, dan menggunakan bahan kimia sehingga praktikum berlangsung dengan aman dan hasilnya tepat. Udah? Untuk kelompok 2 apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan diperhatikan ya pertanyaannya. Bagaimana kaum ini menentukan nama NaCl? Apakah aturan penamaannya sama dengan CO2? Coba jelaskan alasannya. Izin menjawab. Nah, tidak sama ya, NaCl merupakan senyawa ion sehingga tidak menggunakan awalan mono atau di. Sedangkan CO2 merupakan senyawa kovalen sehingga menggunakan awalan. Nah, gimana udah paham? Jadi coba perhatikan, Ibu tambahin ya, karena itu sedikit sebagian udah tepat, tapi Ibu akan menambahkan. Jadi untuk kelompok 1 coba diperhatikan lagi jawabannya di buku dan materi yang sebelumnya Ibu kasih. Jadi yang seperti Ibu bilang sebelumnya tadi, ingat untuk senyawa kovalen itu digunakan untuk awalan mono, di atau tri dan seterusnya. Sedangkan senyawa ion tidak menggunakan awalan tersebut. Nah, oke. Setelah ini kumpulkan LKPD-nya dan untuk besok kita akan lanjutkan pada materi pembahasan contoh senyawa binder lainnya. Oke, untuk sekian hari ini terima kasih anak-anak. Oke. Untuk kelompok 2. Oke. Terima kasih ya anak-anak.